Di dalam perjanjian lama ada cerita tentang Yusuf yang sangat disayangi oleh ayahnya tetapi dibenci oleh saudara-saudaranya, dan pada akhirnya mereka memasukkan dia ke lubang sumur lalu jual dia ke Mesir. Di Mesir jadi budak di rumah Potifar, lalu difitnah istri Potifar, masuk penjara, tapi akhirnya keluar menjadi perdana menteri karena berhasil menafsirkan mimpi Firaun. Nah, dia adalah seorang beriman, dan sekalipun kitab suci tidak mengatakan bahwa dia berdoa, tapi saya yakin sebagai orang beriman dia pasti berdoa. Mungkin saja di dalam lubang sumur dia berdoa supaya Tuhan selamatkan dia, keluarkan dia supaya dia bisa kembali ke rumah bapaknya. Tapi ternyata Tuhan tidak kabulkan dia. Dikeluarkan dari lubang sumur, justru dijual ke Mesir. Pada waktu dia dijual ke Mesir, mungkin saja dia berdoa supaya Tuhan tolong supaya dia jangan dibawa ke Mesir. Tapi Tuhan tidak kabulkan sampai akhirnya dia sampai di Mesir jadi budak di rumah Potifar. Pada waktu dia difitnah oleh istri Potifar, mungkin dia berdoa supaya Tuhan tolong dia supaya jangan sampai masuk penjara. Tapi Tuhan tidak kabulkan doanya sehingga akhirnya dia masuk penjara. Di dalam penjara dia menafsirkan mimpi juru minum dan juru rotinya Firaun, dan pesan dia adalah supaya juru minum juru roti itu mengingat dia kalau mereka sudah bebas. Dan ternyata setelah mereka keluar mereka melupakan dia. Mungkin dia berdoa supaya juru minum juru roti itu mengingat dia, tapi Tuhan tidak kabulkan sehingga mereka melupakan dia, sehingga dia harus mendekam sekian lama di dalam penjara. Dan pada akhirnya satu ketika Firaun mimpi, tidak ada yang bisa menjelaskannya. Lalu juru minum mengingat dia, dan akhirnya dia dikeluarkan. Dia menafsirkan mimpi Firaun, dan akhirnya Firaun mempercayakan kepada dia kuasa atas tanah Mesir. Dia menjadi perdana menteri di Mesir. Saya pikir begini, kalau tiap kali dia berdoa Tuhan kabulkan, kalau di lubang sumur Tuhan kabulkan, paling-paling dia pulang ke rumah Bapa. Kalau waktu difitnah istri Potifar, dia berdoa dan Tuhan kabulkan, paling-paling dia tidak jadi masuk penjara dan tetap jadi budak di rumah Potifar. Kalau semua yang dia doakan itu Tuhan mengabulkan, maka dia tidak jadi apa-apa. Paling-paling dia paling top, dia kembali ke rumah bapaknya dan tetap jadi anak kesayangannya. Tapi Tuhan tidak mengabulkan doa-doanya, sehingga pada akhirnya dia harus sampai ke penjara Mesir dan keluar dari sana justru menjadi perdana menteri. Di sini kita bisa melihat bahwa kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doa kita itu justru supaya rencananya di dalam diri kita tergenapi. Tapi seringkali kita marah karena Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita. Tapi kalau kita tahu rencana Tuhan, jika Tuhan tidak mengabulkan doa kita, kita pun harus bersyukur karena di balik doa yang tidak jawab itu ada kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Bersyukurlah untuk doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan, tapi bersyukur juga untuk doa yang tidak dikabulkan. Tuhan memberkati saudara.